Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arya di Saka Industries, channel yang semoga terus berkembang. Di video kali ini kita akan kembali ngobrolin seputar perkulitan duniawi, ringan-ringan aja ya. Saya mau cerita sedikit mungkin ya. Jadi ini adalah strap kulit pertama yang saya beli. Itu kurang lebih 2 tahun lalu. Sebetulnya jam ini ya, jam newbie ya. Karena saya belum entusias watch gitu, karena ya mahal. Nah jam ini tuh beberapa bulan itu lagi dipakai adik saya. Memang saya bolehin pakai tapi nggak boleh diminta karena ini cukup bersejarah gitu ya buat saya. Mungkin kalau ada yang penasaran, jam ini adalah Seiko 5 SNKL 23. Ini jam otomatis pertama saya dan senang banget sama jam ini. Terus karena saya kayak masih belum senang sama yang rantai-rantai gitu, karena bawaannya ini rantai. Jadi saya waktu itu beli strap penggantinya. Nah, ini adalah strap kulit pertama yang saya beli dengan harga 180.000. Spring barnya itu 10.000, buckle-nya 40.000, berarti 230.000 ya. Kalau nggak salah itu adalah kulit Crazy Horse. Jadi bahannya itu Crazy Horse. Jadi bahan Crazy Horse dengan model point stitch. Jadi dia nggak pakai jahitan pinggirannya. Impresi pertama saya ya strapnya bagus gitu, dipakai enak. Dan suka banget ngelihat perubahan warnanya dari waktu ke waktu itu, karena ini aslinya itu jauh lebih terang ya. Kalau nggak salah tuh CH natural gitu ya, CH natural atau tan gitu awalnya. Ini sekarang posisinya udah tidak layak pakai si strapnya itu. Kemungkinan sih adik saya ini sering pakainya basah atau berkeringat karena sering di luar. Udah mulai pecah-pecah ini ya. Si kulitnya ini udah mulai pecah-pecah. Terus kalau pinggirannya ini memang udah mulai dari beberapa waktu lalu tuh edge paintnya itu udah mulai mengelupas gitu. Paling yang bikin agak kurang nyaman di awal pemakaian itu di stitchnya itu, memang karena dia menggunakan benang polyester ini cukup tebel ya, mungkin di sekitar 1 mili ini. Jadi kayak ngegesrek-gesrek gitu di bagian tangan sini kalau dipakai pas awal-awal ya. Dan kenapa dulu pilih Crazy Horse itu karena ya pada waktu itu memang anggapan saya Crazy Horse itu kulit paling keren aja gitu. Dan sekarang setelah agak tersesat di perkulitan duniawi, meskipun anggapan itu berubah tapi tidak 100% karena Crazy Horse kalau untuk yang awam kulit itu cukup safe sih sebenarnya, karena kualitasnya bukan yang terlalu ngejomplang banget gitu. Meskipun ada jomplangnya, ada gapnya antara yang kualitas bagus sama yang busuk, tapi relatif lebih jarang dibandingkan kayak secara umum genuine leather atau kulit asli. Nah sekarang kita akan coba bongkar si strap ini dan kita lihat konstruksinya, gimana dia bikin strap ini gitu. Oke, jadi kita bongkar aja. Saya akan coba bongkar ininya, belahannya. Nah, ya. Ya, ini udah sangat lemah ya. Jadi patah dia. Untuk yang bagian atas itu mungkin sekitar 1,4 ini, 1,4. Terus untuk yang lapisan bawahnya kisaran 0,8 mungkin ya. Kisarannya 0,8.
Tapi karena tidak ada alat ukur, saya belum ada alat ukur, jadi itu cuma kira-kira aja sih. Nah, dia ditipisin dari mulai pas bakalnya itu, untuk tekukan kesininya dia mulai ditipisin. Dia lebih tipis. Kalau dilihat cukup simple, cuma kalau dibikin dan biar rapi ya aslinya nggak semudah itu juga. Alright. Nah, untuk yang sebelah ini sebetulnya masih bisa dipakai sih, cuma ya udah kurang layak karena sama kulitnya udah mulai pecah-pecah ini. Ya karena ini tanpa perawatan dan pasti sering dibasah-basahin dan mungkin terutama keringet, karena kalau dipakai misalnya keluar itu bisa berhari-hari nggak dilepas. Jadi tetap ini juga akan kita bongkar. Jadi ini cuma ada 3 stitch ya. Yang bagian ini tuh ada 3 stitch. Jadi 1, 2, 3. Jadi dia kalau namanya itu point stitch kalau sama dia. Dan saya suka model ini karena lebih apa ya, lebih kesannya lebih santai aja sih. Lebih casual gitu mungkin ya. Nah, kita akan buka konstruksi di ininya. Nah, apakah sama dia modelnya? Oke, kita selamatkan bakalnya dulu. Jadi ini langsung dilem ya, dilem ke sini. Nah, langsung dilem ke bagian bawah. Nah gitu ya. Jadi ini nggak dilem terus dimasukin situ, tapi dia langsung nempelnya ke sini. Ya. Nah, kita selamatkan spring barnya. Ini konstruksi full, ini masih utuh. Jadi begini, ini ukurannya dari 18 ke 16. Jadi bakalnya itu 16 dan di bagian spring sini itu 18 mili. Jadi dia seperti ini. Sama dengan yang ini. Dia satu potongan kemudian ditekuk. Dan di bagian ini tuh bener-bener ditipisin sampai mungkin bisa 0,4 mungkin ya. 0,4 atau bahkan di bawahnya. Tipis banget. Nah, jadi pas di sininya dia nggak terlalu terasa tebel gitu. Kontennya ini Rose Anvil. Oh, ini sebetulnya bisa buat guide itu sih. Nah, ini ya. Kalau dilihat dari grainnya ini sih dia burnishable sih. Dia bisa di burnish, jadi kemungkinannya ini CH yang menggunakan penyamakan vegetable tanning. Jadi base-nya itu fake tan. Alright. Nice ya. Oke juga ternyata potong-potong barang begini. Oke, jadi tadi udah kita bongkar strap jamnya dan kita coba cari tahu gimana konstruksi dari pembuatan strap jam tersebut. Jadi dia dibuat dari satu potong ya, satu potongan yang lumayan tebel.
Di satu sisinya dia agak tebel dan di sisi satunya yang lebih tipis gitu. Menurut saya worth it saja harganya, bukan yang terlalu overpriced banget. Karena strap ini memang punya punya market sendiri, punya celah sendiri yang jalan ninja sih. Kalau dari bahan ya, misalnya dari bahan, penggunaan bahan itu memang relatif minim. Jadi satu fit itu mungkin bisa jadi banyak. Yang bukan minim adalah pengalaman dan skillnya. Karena untuk membuat strap yang rapi butuh banget yang namanya pengalaman dan pembuatan berulang-ulang gitu sih. Misalnya teman-teman pengen coba bikin strap yang seperti ini, mungkin kesulitannya ada di bagian untuk nipisin yang bagian dalamnya. Gini ya, di bagian tekukannya ke sini ini lumayan PR gitu. Nipisin dari misalnya dari 1,4 ke 0,8. Saya pernah coba sih, pernah ngetes nipisin kulit dari 1,4 ke mungkin 0,6 0,8. Tapi itu pun bukan yang udah berpattern gini, artinya dia memang masih cuma kulit biasa aja. Jadi kita kan nggak ada tekanan ketika nge-skive itu kalau sampai bolong gimana gitu. Nah kalau udah jadi pattern gini, ini kan nggak boleh ada kesalahan gitu kalau pas skive-nya gitu sih. Jadi belum tentu juga, meskipun saya coba di kulit lain itu bisa nge-skive dari 0,1416 ke 0,6 atau 0,8. Ketika dia udah dibikin pattern, udah dibikin bentuk begini, terus kita skive sampai ini, itu hasilnya bisa mulus gitu. Kemungkinan ini menggunakan mesin ya, tapi nggak tahu juga. Karena stabil banget, ratanya itu stabil banget di bagian yang lebih tipis ini tuh stabil banget dia, rata banget. Kayak atau mungkin kalau memang dia pakai bisa skiving, ini jelas skill dewa sih. Atau mungkin bisa pakai French edger juga bisa, halusinnya di amplas lagi itu juga bisa. Ya banyak cara sebetulnya untuk menghasilkan kulit yang lebih tipis gini, banyak cara lah. Dan kalau saya sendiri karena udah make 2 tahun, saya nggak kecewa udah beli kulit seharga 180.000, bakalnya 140.000. Ya anggap aja ini 180.000, saya nggak kecewa dan nggak merasa bahwa itu pricey. Ini juga salah satu yang menginfluence saya buat senang sama kulit gitu. Nah untuk penggantinya, mungkin di konten selanjutnya saya akan coba bikin strap jam yang lebih simple, yang mungkin teman-teman bisa coba juga di rumah. Khususnya buat yang baru belajar ya, bener-bener baru belajar atau pemula. Saya sempat janjian sebetulnya sama salah satu pembuat strap di Bandung. Saya sempat janjian buat main ke workshopnya, buat tahu lebih lanjut gimana bikin strap, gimana bisnis strap jam dan segala macam. Tapi sampai sekarang memang belum ada waktunya, belum dikasih, ya belum dapat timingnya, jadi belum terrealisasi. Semoga dalam waktu dekat lah, ini juga pandemik ini bisa cepet surut ya, dan kita bisa beraktivitas normal lagi, ekonomi mulai membaik lagi. Buat teman-teman yang mungkin pengen beli strap jam, di Instagram tuh banyak, tinggal pilih mau yang range harganya berapa. Kalau jamnya udah pakai Rolex pasti ya strapnya yang jutaan lah ya. Tapi itu semua balik lagi ke selera ya.
Oke, segitu aja. Saya berharap semoga teman-teman dan keluarga tetap sehat, tetap tenang pikirannya, tetap bisa berkarya, dan yang paling utama tetap bahagia karena kita sedang mengalami pandemik yang lumayan menguras semua hal, pikiran, tenaga, materi. Cuma kalaupun kita terlarut dalam ketakutan-ketakutan, buat saya konsumsi ketakutan itu lebih menakutkan daripada what's happening. Jadi sambil mematuhi protokol kesehatan, kita juga tetap percaya bahwa hati yang bahagia, pikiran yang tenang adalah salah satu resep untuk tetap menjaga tubuh kita tetap sehat. Saya cukupkan di sini videonya, semoga ada sedikit manfaatnya. Kalau ada sharing-sharing, diskusi, silahkan di kolom komentar, atau pertanyaan yang mungkin agak sensitif bisa di DM di Instagram saya. Dan jangan lupa, seperti biasa, tetap berkarya dan berkembang.